Oh, iya. Oh, ini kan saham kan lagi happening-nya di TikTok nih, Kak. Banyak kan, Iya. kayak followers tuh pengen mengikuti saham tuh untuk cepet kaya nih. Itu gimana, Ya, Kak, oke. nanggapinnya? Kalau ngomongin cepet kaya, ini Mhm. sebenarnya nggak ada namanya cepet kaya di dunia ini. Kalau kita pengen kaya, Mmm. kita harus usaha kayak gitu ya. Sama halnya kayak di pasar saham. Kebanyakan Mmm. orang tuh pengen untung instan, cepet kaya, tapi ketika mereka berpikir kayak gitu, mereka jadi mengambil resiko terlalu besar. Ketika Mhm. orang-orang ngambil resiko terlalu besar, kemungkinan yang paling mungkin kita temui adalah mereka bangkrut, mereka ngalamin kerugian. Inti kita di pasar saham bukanlah mencari return sebanyak-banyaknya, tapi lebih ke menjaga modal. Oh, menjaga modal ya. Terus kalau misalnya Tribuners di rumah nih, Kak, pengen passive income di investasi perusahaan biar nggak salah tuh gimana, Kak, memilihnya tuh? Oke, jadi kalau teman-teman pengen dapetin passive income, ini berarti kita main di namanya dividen. Nah, jadi Mmm. kalau dapetin keuntungan di saham itu ada dua, teman-teman. Yang pertama namanya capital gain atau kenaikan nilai aset, dan yang kedua namanya dividen atau pembagian hasil laba bersih perusahaan. Tipsnya simpel, teman-teman. Teman-teman tinggal cari perusahaan-perusahaan yang growth-nya stabil atau pertumbuhannya stabil, tata kelola manajemennya bagus, keuangannya sehat, brand-nya juga sehat, dan membagi dividen secara rutin. Jadi laba bersih itu dibagi secara rutin. Karena ada beberapa juga perusahaan yang nggak membagikan laba bersih. Ada beberapa alasannya untuk ekspansi dan lain sebagainya. Jadi carilah yang selalu memberikan dividen dan angkanya tuh ya sekitaran, ya angkanya bagus lah kayak gitu. Oh, berarti sebelumnya harus kita tuh kayak browsing dulu, Kak, ya? Ya Sama betul, jadi perusahaannya? harus ngelakuin yang namanya analisa. Jangan pernah membeli sebuah saham, sebuah kripto atau apapun itu tanpa ngelakuin yang namanya analisa. Iya. Untuk mengatur keuangan di usia muda gimana nih, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau aku ngomongin atur keuangan ini benar-benar sangat kompleks gara-gara masing-masing orang hidupnya berbeda, background-nya berbeda, mindset-nya juga berbeda. Tapi buatku sendiri sebenarnya lebih ke kalian harus tahu kalian sekarang ada di titik mana. Kalau kalian di titik berjuang, nggak usah banyak gaya dulu. Coba pikirin gimana cara kalian bisa bangun sesuatu yang kalian cintai, atau apakah itu bisnis, apakah itu karir kalian, apakah itu usaha sampingan kayak gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ngomongin soal persentase, sebenarnya ada yang mainstream, namanya 50-30-20. Jadi 50% untuk kebutuhan kita, 30% untuk kita saving untuk jangka panjang, 20% untuk kita investasikan. Intinya adalah jangan pernah lupa buat berinvestasi terlebih dahulu gitu. Ya. Kan kebanyakan, anak muda ini kalau investasi kayak takut nih, Kak. Nah, itu Ya. gimana sih cara mengatasinya kayak takut, "Ih, nggak ada uang saku nih buat investasi." Emang butuh Ya. modal berapa sih, Kak, kalau mau investasi tuh? Oke, jadi untuk anak muda, aku tuh selalu ngomong gini, jangan pernah berpikir investasi itu bisa bikin kita jadi cepat kaya. Tapi anggap aja investasi itu seperti gosok gigi. Kalau kita nggak gosok gigi ada yang kurang. Sama halnya kayak kita anak muda, kalau kita nggak investasi ada yang kurang. Nah terus apa untungnya kita jadiin seperti kebiasaan fit? Ada hal yang namanya compound interest atau bunga berbunga. Teman-teman mungkin punya uang 1 juta kayak gitu ya, teman-teman tabung, 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 tabung. Dalam 10 tahun, 20 tahun, nilai uang kalian itu akan jauh lebih meningkat dengan investasi, kayak gitu ya. Jadi, nggak usah pikirin dulu uangnya sekarang, karena ya seperti hal yang menanam pohon deh. Apa yang kalian tanam sekarang, nggak mungkin kalian ambil besok dong. Iya. Tapi orang-orang yang ada di pohon yang rindang, itu dia udah menanam 20 tahun, 10 tahun sebelumnya. Jadi start now, dan fokusnya adalah sampai kita meninggal nanti, kayak gitu. Untuk investasi ke cucu-cucunya juga bisa ya, Kak? Betul, bisa banget, iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.